Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribun Lampung, pemirsa di channel Tribun Lampung YouTube dan Facebook. Di sini kita hari ini akan menggelar podcast bersama Ketua PKS Bandar Lampung, Bang Muhammad Sohada, ya Bang. Yeah. Ya. Kita ingin tahu nih, yang artinya di sini kesempatan sangat langka bisa ketemu ketua yang super sibuk, gitu, yang notabene mengemban amanah itu kan sangat berat, ya kan. Di sini kita diberi kesempatan untuk bisa hadir dan langsung live nih, gitu, dengan Pak Ketua PKS Bandar Lampung sendiri, Bang Muhammad Sohada. Mungkin beberapa list pertanyaan nanti aku coba kita tanya, mungkin Abang bisa jawab bisa satu-satu gitu, Bang. Yang pertama mungkin ini, Bang. Abang kan baru saja terpilih sebagai Ketua DPD PKS Bandar Lampung, ya Bang. Nah, sejauh ini bagaimana sih Bang perasaan Abang sendiri, Bang, dengan terpilih sebagai Ketua DPD PKS Bandar Lampung yang mengamanahkan Abang sebagai kursi pimpinan di Kota Bandar Lampung ini, Bang? Baik, ini terima kasih Mas Bayu terkait dengan perasaan ya sebagai Ketua DPD PKS Kota Bandar Lampung yang mendapatkan amanah dari partai yang juga ini berdasarkan aspirasi daripada kader Kota Bandar Lampung. Jujur secara pribadi, karena kami terbiasa menganggap bahwa jabatan apapun posisinya di dalam partai ini adalah amanah, tentu ini terasa berat karena tanggung jawab yang akan dipikul juga akan sangat banyak. Tepat di 28 Desember 2020 malam harinya itu dalam kondisi saya, karena memang sudah dihubungi hadir masuk dalam 8 anggota Dewan Pimpinan tingkat daerah Kota Bandar Lampung, walaupun mungkin saat itu belum tahu posisinya sebagai apa, tapi terus terang karena berat pada malam itu saya sempat dalam kondisi yang menggigil, pusing, karena terbayang akan amanah yang berat yang akan saya pikul untuk mengemban amanah di Ketua DPD PKS Kota Bandar Lampung, karena di Kota Bandar Lampung tentu banyak kader-kader senior yang sudah sangat mumpuni, yang kemudian saya sekarang menjadi Ketua DPD-nya. Tapi kemudian ketika saya lihat potensi-potensi di para kader, karena amanah ini tidak mungkin saya emban sendiri, sehingga ketika melihat banyaknya support, motivasi, dukungan dari para kader-kader di bawah, ya insya Allah ini akan amanah ini akan diemban bersama-sama, bukan saya seorang diri sebagai Ketua DPD, karena tentu seorang diri tidak mungkin bisa mengemban amanah ini sendirian. Itu Mas. Oke. Sangat terpanggil ya nih Bang, ya. Amanah dari sebuah partai yang besar gitu kan, untuk kita menafkahi di dalam partai ini gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya Abang selalu istiqomah ya Bang ya. Amin, amin. Bang, mungkin kalau kita tahu ini Bang, Abang sebelumnya kiprah di partai PKS khususnya di Bandar Lampung seperti apa sih Bang? Jelaskan nggak Bang? Ya baik. Jadi sambil mungkin barangkali saya ceritakan sedikit agar publik tahu apa selama ini siapa seorang Muhammad Sohada. Rekam jejak singkat lah ya, karena waktu yang sangat terbatas, karena barangkali masih banyak masyarakat Kota Bandar Lampung juga yang belum mengenal seorang Muhammad Sohada. Katakanlah tahu-tahu jadi ketua partai PKS Kota Bandar Lampung. Saya sebelumnya di tahun 2007 sampai dengan 2010 itu pernah mengemban amanah sebagai Ketua DPC PKS Tanjung Karang Timur saat itu, di masa periode kepengurusan Ketua DPD Bapak Yusuf Effendi. Setelah itu saya kemudian diajak oleh kepengurusan DPW di tingkat provinsi. Jadi setelah Ketua DPC Tanjung Karang Timur itu di tahun 2010, saya bergabung di kepengurusan wilayah di DPW itu sebagai sekretaris bidang generasi muda dan profesi. Kemudian di periode berikutnya di 2015
sampai 2020 saya diamanahkan ketua bidang generasi muda di wilayah. Jadi walaupun demikian aktivitas saya memang banyak di Bandar Lampung. Salah satunya adalah saya sebagai ketua unit pembinaan anggota di bawah bidang kaderisasi Kota Bandar Lampung. Barangkali itu sekilas rekam jejak saya ketika di PKS itu dari 2007 sampai 2010 ketua DPC, berikutnya pengurus wilayah, dan ini diamanahkan kembali di Bandar Lampung sebagai ketua DPD. Wah, mungkin sekian banyak jabatan yang kita membantu. Iya. Sebenarnya yang berkesan tuh saat seperti apa sih Bang sebelum-sebelumnya Bang? Iya. Bagi saya pengalaman. Iya, pengalaman bagi saya memang setiap amanah itu memang ada kesan-kesan tersendiri ya. Saat misalkan katakanlah ketika saya menjadi ketua DPC di PKS Tanjung Karang Timur, di situ awal saya harus banyak berinteraksi dengan masyarakat saat itu, yang kemudian juga dulu kita punya salah satu tagline-nya bersih dan peduli, itu banyak melakukan aksi-aksi sosial di kemasyarakatan yang memang ini juga sudah menjadi trendingnya PKS saya hingga sekarang. Itu sering keliling ke kelurahan-kelurahan untuk mengadakan pelayanan kesehatan dan seterusnya. Walaupun saya itu masih usia sangat muda ya, harus berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua dan seterusnya. Itu bagi saya sangat berkesan gitu loh. Karena saya masih sangat muda, tapi kemudian harus banyak berinteraksi dengan masyarakat dan juga memberikan layanan itu. Kemudian kalau kesan ketika di ketua, katakanlah di bidang generasi muda, DPW itu juga banyak juga, karena saat itu saya mungkin tidak banyak terlibat dengan masyarakat, tapi saya harus banyak ini bagaimana menggodok anak-anak muda terutama di Provinsi Lampung itu, kemudian mereka dekat dengan PKS, kemudian tergali potensinya, mereka kreativitas dan seterusnya. Pokoknya dekatlah dengan PKS, termasuk juga dalam kategori kita, karena PKS ini partai dakwah, kita juga sedikit demi sedikit pelan-pelan juga mendakwahkan generasi muda itu supaya bisa ke arah yang lebih baik. Itu Mas Bayu kalau kesan-kesan selama memegang amanah-amanah sebelum-sebelumnya. Bang, ini kan kita ketahui kan partai politik banyak nih Bang. Iya. Mungkin boleh tahu nggak Bang cerita Abang sendiri bisa menjadi kader PKS? Iya. Apa sih Bang? Iya. Pilihan banyak artinya. Kenapa PKS di lokasi Bang? Iya. Jadi justru saya kenal PKS sejak masih bernama Partai Keadilan. Ya, di awal sekali ketika saya ingat betul saat itu baru lulus SMA ya, tahun 1999, kan 98 masa reformasi, kemudian banyak untuk masalah ada 48 partai ya saat itu, dan kemudian karena kemudian banyak informasi yang didapat, banyak partai baru, kemudian muncul yang namanya Partai Keadilan, juga kami dapat informasi katanya partai yang didirikan oleh anak-anak muda saat itu gitu kan, yang kemudian membuat saya tertarik. Bahkan pengalaman pertama saya memilih itu di tahun 99, langsung dalam suasana reformasi, dan saat itu pun karena barangkali Partai Keadilan masih sangat sedikit, masih kecil, kemudian nyari keterlibatan orang-orang muda yang memang bisa jadi terlibat. Dan saya ingat betul, saya saat itu pernah menjadi saksi Partai Keadilan di Kelurahan Kota Baru, Tanjung Karang Timur, tepat di usia saya 17 tahun, dan pertama memilih. Pertama mencoblos, saya langsung jadi saksi gitu, terlibat dalam demokrasi, dan saya ya senang aja gitu kan, karena oh ini reformasi. Kemudian kan kalau berita-berita saat itu sangat masif ya tentang reformasi itu, kemudian ada wadah itu yang kemudian akhirnya membuat interaksi saya dengan katakanlah senior-senior yang di Partai Keadilan itu, ya saya senang karena waktu itu kelihatan aktivitasnya. Saya ingat ya tadi banyak aktivitas pelayanan masyarakat. Ketika menjelang berbuka puasa, saya ingat betul saat itu berbagi
takjil atau makanan berbuka di perempatan lampu merah dan seterusnya, dan saya seolah terpanggil gitu loh, menemukan. Saya saat itu belum ngerti banget tentang politik ya, tapi saya terpanggilnya karena oh ini ada kumpulan anak muda di partai, kemudian kegiatannya bagus gitu, positif, banyak berkontribusi dengan masyarakat gitu. Nah dari situlah kemudian saya terus banyak berinteraksi dengan Partai Keadilan, dan akhirnya kemudian Partai Keadilan berubah nama jadi Partai Keadilan Sejahtera.